pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Sehat. Iya, walaupun kita masih belum bisa ketemu secara langsung ya adik-adik, tetapi kita mau selalu semangat untuk datang sekolah minggu. Dan Kanana ingatkan, sekarang kalau adik-adik mau keluar rumah harus tetap memakai masker ya. Jangan lupa biar semuanya aman ya. Karena Kak Nana sekarang mau memimpin pujian buat adik-adik, Kak Nana mau buka maskernya ya. Ya. Kak Nana ingatkan sekali lagi, tetap pakai masker kalau keluar rumah ya. Kalau bisa jangan sering-sering keluar rumah, tetap di rumah aja ya. Biar semuanya aman, biar sehat, biar kita bisa jumpa lagi, tatap muka lagi dalam kondisi yang sehat ya. Yuk. Nah sekarang Kak Nana mau ngajak adik-adik buat bangkit berdiri. Yuk kita mau memulai sekolah minggu. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau katakan, aku senang jadi anak Tuhan Yesus ya. Kita mau muji Tuhan, happy ya. Jadi anaknya Tuhan Yesus? Pasti nggak ada ya. Semuanya senang jadi anak Tuhan Yesus dan selamanya akan selalu memuji Tuhan ya. Kita akan terus memuji Tuhan adik-adik, walaupun kita lagi sedih, lagi sakit, kita akan selalu memuji Tuhan. Mari Pak Kumpul, memuji Tuhan selalu. Duduk kembali ya. Semangat memuji Tuhannya. Kita mau awali sekolah minggu kita dengan berdoa ya Dedek. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di minggu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur walaupun sampai saat ini kami belum bisa bertatap muka, tetapi kami boleh memiliki semangat untuk selalu memuji Tuhan
dengan hati yang gembira. Tuhan, kami mau lebih lanjut sekolah minggu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus akan sembuhkan mereka. Yang malas, Tuhan Yesus akan ingatkan untuk lebih rajin lagi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Masih semangat ya, Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Siap. Iya. Kita mau bangkit berdiri lagi ya Dede. Kita mau katakan bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara ya. Mari Kak Kumpul. Silakan duduk lagi ya Dede biar selalu semangat. Nah, saatnya sekarang kita mau memberikan persembahan ya Dede. Siapkan persembahannya. Silakan Kak Tanti. Oke Dede, selamat pagi. Iya, saatnya kita persembahan ya adik-adik ya. Seperti biasa dimasukkan ke amplop, adik-adik bisa titipkan kepada orang tua yang pergi ke gereja ya. Dimasukkan di kotak persembahan, ditulisin untuk KSM ya, untuk komisi sekolah minggu. Gitu ya adik-adik ya. Yo, sekarang untuk mendasari persembahan kita buka Alkitab kita ya. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gitu ya. Oke, yuk kita nyanyi untuk persembahan kita. Mari puji Raja Sorga. Nama
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini Engkau beri kesempatan pada kami anak-anak-Mu untuk dapat mempersembahkan persembahan kami ini ya Bapa. Ajarlah kami agar kami juga dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Bapa, sebentar lagi kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, jauhkan dari segala goda yang dapat melingkupi ruangan ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. 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 Oke. Ya adik-adik, kita nyanyi lagi. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, pasang telinga kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari silahkan Kak Herman. Cup, adek Noni, cup ya. Cup. Kita pagi ini akan bersama adik-adik untuk sekolah minggu. Cup. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa Kak Irman sama Noni. Ada di sini yang punya adik masih bayi? Ada? Iya, karena kakak pagi ini akan bercerita tentang baby, ya. Cup Noni. Ini Kak Nana tolong. Ini Noni nangis terus, ini kakak mau cerita dengan adik-adik. Ya, ikut Kak Nana ya. Ya. Mana ya? Makasih Kak Nana. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya. Nah, sebelum kakak mulai nih adik-adik, masih ingat lagu penggalan sebuah lagu ya adik-adik? Allahku besar? Masih? Iya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang dapat menyerupainya. Nah, iya. Kenapa? Karena Allah kita, Bapa Yewa,
merupakan Allah yang perkasa. Tiada yang mustahil baginya adik-adik. Apa? Coba kita ingat. Bisakah kira-kira Allah, Bapa Yahweh, mengubah air yang pahit menjadi yang manis? Masih ingat cerita? Ya, masih? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah merubah mata air yang pahit menjadi mata air yang manis. Silakan nanti adik-adik buka di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25. Ada lagi adik-adik ini. Bisakah Allah membuat binatang berbicara? Masih ingat? Ingat ya tentang keledai Biliam? Iya, bagaimana seekor keledai dia bisa berbicara, dia mengingatkan tuannya. Masih ingat? Kalau belum masih lupa ingat, nanti adik-adik bisa dibuka di kitab Bilangan pasal 22 ayat 28. Atau ini satu lagi nih kakak mau ingatkan kembali. Kira-kira ini adik-adik, bisakah binatang, ya binatang ini adik-adik memberi makan manusia? Kalian di rumah, ya adik-adik biasanya yang ngasih makan Blacky siapa? Yang kasih makan anjing-anjing kita di rumah, atau yang mungkin ngasih makan kucing kita kan? Tapi di Alkitab dicatat bagaimana seekor binatang, burung gagak adik-adik, memberi makan pada Elia. Masih ingat? Kalau masih lupa ingat, bisa nanti adik-adik buka di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Ya. Demikian juga adik-adik, Allah kita yang maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu yang di luar alam pikiran kita, di luar logika kita. Seperti tadi, adik-adik, kakak bawa Noni ya, bayi, ya nangis ya Noni, ya. Nah, adik-adik, kakak akan meneruskan cerita ini tentang bagaimana ya seorang bayi yang ajaib, sewaktu mujizat Tuhan yang luar biasa dapat terjadi. Mujizat yang tanpa campur tangan manusia, tapi karena kuasa Allah. Adik-adik, di suatu daerah adik-adik, di kota Nazaret, di daerah Galilea, tinggal seorang gadis muda, perawan, namanya Maria. Dia seorang gadis muda. Kenapa? Karena memang belum bersuami. Tetapi Maria ini sudah bertunangan. Maria bertunangan dengan Yusuf. Yusuf merupakan dari keluarga keturunan Daud. Masih ingat tentang Raja Daud? Raja yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, Yusuf ini merupakan dari keturunan Daud. Ya, mereka sudah bertunangan adik-adik. Dan dalam tradisi bangsa Yahudi, di dalam pernikahan ada dua peristiwa penting, yaitu pertunangan dan pernikahan itu sendiri. Pertunangan itu ikatannya sudah demikian kuat, seperti pernikahan. Jadi ikatannya sudah demikian kuat. Hanya di dalam proses pertunangan ini mereka belum boleh tinggal dalam satu rumah adik-adik. Jadi Maria dan Yusuf tinggal masih terpisah, tapi mereka sudah sepakat untuk bertunangan, untuk masuk ke pelaminan. Nah, ini adik-adik ceritanya. Pada suatu hari, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jadi ingat ya, ini Maria belum bersuami, dia masih bertunangan. Dan salah satu resiko yang harus dihadapi oleh Maria, pertama ini adik-adik, kalau misalkan ini Yusuf tahu Maria sudah mengandung, padahal mereka belum hidup dalam satu rumah, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar Maria bisa diputus. Karena apa? Dianggap tidak setia. Ya, dia dianggap tidak setia. Kenapa? Karena mengandung di luar nikah. Dan yang kedua adik-adik, hukum bangsa Israel, tradisi bangsa Israel saat itu, ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina, apa hukumnya adik-adik? Mati. Hukum dirajam. Apa itu adik-adik dirajam? Dilempari batu sampai mati. Adik-adik, dengan mempertimbangkan resiko yang harus dihadapi oleh Maria tadi, dikucilkan, kemungkinan bisa diputus dari pertunangannya,
dan juga harus menanggung rasa malu. Kira-kira apa jawaban Maria? Wow, ini yang luar biasa. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, Maria sungguh-sungguh mengimani apa yang dia yakini. Dan dia punya kepasrahan yang total kepada Allah. Walaupun harus menanggung segala resiko yang harus dia hadapi. Dari peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Untuk adik-adik, kalau misalkan ini di sekolah, kita kan lagi ujian nih di adik-adik. Terus ada teman-teman nih, ya, yang ngajak, kita kan nyontek kan bisa ini. Lalu mereka contek-contekan. Nah, kira-kira adik-adik kalau menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan kita hadapi? Apakah kita mau ikut-ikutan nyontek? Atau kita tetap berpegang pada firman Tuhan untuk tetap teguh dan tidak melakukan kecurangan? Walaupun tentu saja kita resiko bisa kita dikucilkan teman kita, atau mungkin kita menanggung malu. Kenapa? Bisa jadi nilai kita jauh lebih jelek dibandingkan teman-teman kita yang menyontek. Kita belajar pagi ini tentang iman Maria yang luar biasa untuk siap menghadapi segala resiko, untuk berpegang kepada janji-janji Tuhan, dan siap dengan segala konsekuensi yang terburuk sekalipun. Kakak berharap adik-adik untuk kita juga setia sebagaimana Maria. Untuk apa? Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala resiko. Dikucilkan, mungkin kita dibenci, atau mungkin kita mendapat malu. Siap? Sip! Itu anak-anak Tuhan. Oke? Nah, berikutnya kakak akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas kita untuk minggu yang akan datang. Adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, untuk kelas besar dan pra-remaja, ya, kakak akan jelaskan dulu untuk adik-adik yang duduk di kelas besar dan pra-remaja. Ini kakak akan membuat aktivitas dari daur ulang. Adik-adik, dari daur ulang ya adik-adik. Jadi adik-adik silakan nanti minta boleh ayah ibu. Nah, kalender bekas ada kan? Pasti ada di rumah yang udah nggak terpakai, ya, boleh. Kalau nggak ada kalender juga boleh koran bekas, ya. Untuk apa? Ini koran-koran bekas tadi kita potong adik-adik, kita potong-potong ini ya kakak, contohnya ini, ya, kita potong-potong seperti ini, ada huruf-hurufnya, kakak potong, kakak ambil huruf-hurufnya adik-adik, ya. Kita potong, gambarnya boleh kita potong. Ini kalau kakak karena kalender ini gambar Yamaha, ya, ada Mio-nya, ya, ada motornya. Kita potong-potong untuk apa? Nah, tugas kita, ya, jadi kita siapkan kertas. Kalau kakak pakai kertas cover, boleh warnanya mau putih, mau coklat, mau kuning, boleh. Ada di kertas cover. Kalau nggak ada kertas cover, boleh pakai kertas manila juga boleh. Tapi yang agak tebal ya adik-adik, karena akan kita lem. Kemudian potong-potongan tadi yang huruf, gambar, kita susun. Nih hasilnya kira-kira seperti ini adik-adik. Saya lihat, ya, hasilnya seperti ini. Ada tulisan, kita buat tulisan tetap beriman walau sukar. Ya, kita tulis, kita susun. Ini tadi yang huruf-huruf kita potong ini tadi adik-adik. Bisa besar, ada yang kecil juga, kecil sekali. Kita susun seindah mungkin. Tulisannya tetap beriman walau sukar. Untuk mengingatkan kita untuk tetap beriman walau kita dalam kondisi sukar. Ini boleh dihias. Nah, ini kakak hias
mas-mas yang ganteng. Ya, boleh ini kalau kakak pakai kalendernya Yamaha. Wah, ada motor Mio-nya ya, boleh. Tidak harus seperti ini, tetapi hias seindah mungkin. Ya, bisa kan? Ya, bisa. Kakak yakin bisa. Ya. Jadi peralatan yang kita siapkan juga lem, ada gunting. Ini juga nanti gunting juga akan dipakai untuk yang kelas kecil. Ya, kelas kecil dan balita, batita. Untuk batita mohon nanti orang tua mendampingi. Ya, mendampingi putra-putrinya untuk membuat aktivitas. Kenapa? Karena untuk aktivitas anak balita dan kelas kecil malah lebih rumit ya. Kita siapkan yang pertama ada kertas lipat ya, kertas lipat ada adik-adik, ada dipunya. Lalu ada kertas HVS juga boleh. Jangan punya kertas HVS putih. Lalu ada juga kalau di sini kakak siapkan stick es. Ya, boleh mau yang panjang mau pendek stick es. Pakai yang bekas kalau ada boleh. Kalau es krim kalau udah selesai jangan dibuang, masih bisa kita pakai. Juga mungkin benang wol. Ada yang punya? Oke. Nah, untuk apa Kak Herman? Kakak ada 3 contoh kecil. Kakak buat tentang boneka malaikat. Yang pertama bahannya ini dari kertas lipat adik-adik. Ya, bisa adik-adik lihat dari kertas lipat ini yang dilipat seperti ini, seperti kalau mau membuat kipas. Lalu ditambahi, kakak ada kepala, ditambahi ada rambutnya. Lalu mata pakai spidol. Ya. Ini contoh 1. Boleh mau buat yang ini. Ya. Lalu contoh yang kedua bisa adik-adik membuat malaikat yang bahannya dari ini. Dari apa? Dari stick es tadi. Stick es tadi kita buat huruf A pakai lem. Ya. Terus untuk sayapnya bisa memakai ini kertas HVS. Ini adalah gambar tangan kita. Ya, dicap dulu ini terus dipotong kiri dan kanan. Ini kepala biasa seperti yang pertama tadi, bisa kita tambahi pakai ini untuk bulatannya yang di atas kepala pakai ini adik-adik. Yang bekas-bekas juga boleh. Kalau kita beli jajan kan ada dapat ini. Apa ini namanya? Seperti kawat kertas kawat itu, ya. Ini boleh dibentuk, ini kan bisa untuk dibentuk. Bisa tolong ayah ibu ya menemani putra-putrinya bisa. Dan yang ketiga kakak coba buatkan contoh ini dari Kak Yuyun. Nih untuk malaikat yang satunya lagi bahannya juga dari kertas tadi. Dan yang agak tebal sedikit boleh ya, buat contong dulu. Kalau kemarin kita ada aktivitas buat trompet sangkakala, tapi ini ukurannya lebih kecil adik-adik. Seperti itu. Terus kita tambahkan nanti sayap, saya pakai kertas ini. Untuk sayap di belakang ada dikasih lubang untuk dimasukkan dari atas. Ya. Terus ini kepala juga. Apakah harus dibuat semua kakak? Tidak. Adik-adik boleh pilih salah satu. Kalau mau membuat 3 juga boleh. Tetapi tidak harus 3-3-nya. Ya, cukup 1. Mau yang ini, yang model trompet, boleh. Atau mau yang model pakai stick es, atau mau yang simpel, silahkan pilih. Ya, oke. Nanti gambarnya akan kakak share grup komisi sekolah minggu. Oke? Sip, kakak yakin semua pasti bisa. Dan selamat membuat, selamat beraktivitas. Oke, silakan Kak Yuyun untuk kita tutup sekolah minggu kita pada pagi ini.
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Herman tentang bagaimana Maria mendapat mujizat dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Allah kita Maha Kuasa. Kita mau nyanyi El Shaddai, Allah Maha Kuasa. minggu depan di sekolah minggu online berikutnya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.